Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Baik kan? Perkenalkan, nama saya Serlis Jawati dengan NPM 2013053081. Saya adalah mahasiswi Universitas Lampung tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD dari kelas 2B. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Kalian semua udah pada tahu belum gimana sih demokrasi di Indonesia itu? Kalau belum tahu, simak video ini sampai habis ya. Dinamika demokrasi di Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kelas 2B. Dosen pengampu Ibu Dayurika Perdana. Bagaimana sih dinamika demokrasi di Indonesia itu? Kalau belum tahu, simak video ini ya sampai habis. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dalam bahasa Inggrisnya, government of the people, by the people, and for the people. Pemahaman tentang pilar demokrasi. Pemahaman tentang pilar demokrasi itu ada banyak sekali loh, yaitu ada 10. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, ada demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu seperti apa sih? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu terjadi pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini pada tahun 1945 sampai 1949, apa sih yang terjadi? Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, aku ada quotes nih buat kalian, yaitu manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Oleh karena itu, ketika kita memiliki keinginan, maka kita harus menggapainya secara bersungguh-sungguh. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nanik Prastyoningsih pada tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi oleh negara-negara di dunia yaitu yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan, karena presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956. Yang selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi.
Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya adalah fungsi demokrasi. Apa saja sih fungsi demokrasi itu? Yang pertama yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, fungsi demokrasi adalah memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, fungsi demokrasinya adalah menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Yang kedua yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 hingga 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga saat ini. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilihan umum yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat
untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Nah, udah selesai nih materi kita tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Dan apabila terdapat kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang baik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan kepada para audiens saya meminta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di video pembelajaran selanjutnya. Sehat-sehat semuanya, keep fighting and keep going.